Gereja St. Cove Cathedral ini dibangun tahun 1904 sampai dengan 1907 dengan tinggi sekitar 56 meter dan keunikannya dibangun tanpa paku logam. Jadi benar-benar kayak konstruksi kayu tradisional. Termasuk salah satu gereja kayu tertinggi di dunia. Nah, ini kita coba daging kuda ya. Nggak ada fat katanya. Bismillah. Lari terus. Halo. Closer dong, Mai. Nggak berani. Jangan dipegang, jangan dipegang. Abilkan Kastev State Museum of Arts adalah museum seni terbesar di Kazakhstan dan salah satu pusat budaya penting di kota Almaty. Tuh atasnya ada salju-saljunya, keren ya. Pemandangan Almaty ya dari atas. Jadi kota ini benar-benar perbukitannya ada banyak. Terus coba ketahuan kanan kiri. Hai guys, good morning. Hari ini aku dari Samarkand mau ke Tashkent naik kereta api. Setelah itu dari Tashkent langsung ke airport dan menuju ke Kazakhstan. Seperti apa serunya Kazakhstan? Aku belum pernah ke Kazakhstan. Jadi kita akan eksplor bareng Kazakhstan seperti apa di kota Almaty. Oke, ikutin terus. Bye. Ini aku lagi di stasiun nunggu kereta api. Perjalanan dari sini ke Tashkent, dari Samarkand ke Tashkent sekitar 2 jam. Kita pakai celana aja susahnya. Naik kereta api guys. Guys, aku udah sampai di Tashkent lagi. Muka-muka ngantuk karena memang kurang tidur tadi malam, cuma tidur 3 jam. Sekarang tambah lagi tidur 2 jam. Itu pun bangun-bangun dan habis ini aku langsung ke airport. Setelah itu aku langsung ke Almaty di Kazakhstan. Tashkent tulisnya Toskan. Stasiun. Tashkent dulu dibangun oleh Soviet. Ini airport Tashkent. Baik, sekarang aku udah berada di airport. Setelah capek jalan kereta api tadi, terus berarti kita nunggu pesawat nanti masih take off 2,5 jam lagi dan perjalanannya sekitar 1,5 jam ya guys ya. Jadi hari ini benar-benar menghabiskan waktu perjalanan dari Uzbekistan, dari Samarkand ke Almaty. Air Astana. Dari Uzbekistan, Tashkent ke Kazakhstan, Almaty 1,5 jam. Bye. Ya,
setelah perjalanan dari pagi banget dari Samarkand ke Tashkent, Tashkent ke Almaty. Ini capek banget ya guys, mukanya udah dari jam subuh jam 5 pagi udah bangun sampai sekarang udah jam 6 sore baru nyampe ke Almaty. It's okay, tapi terbayarkan dengan pemandangan yang sangat bagus. Nah ini tadi dikelilingi oleh bukan pegunungan Himalaya, ternyata pegunungan Tian Shan, salah satu pegunungan terbesar di Asia Tengah, atau Transli Alatau, bagian dari Tian Shan yang langsung memeluk Almaty. Jadi puncaknya banyak bersalju sepanjang tahun, bahkan terlihat jelas dari kota. Nanti kita dari kota lihat langsung gunung-gunungnya bersalju semuanya. Udah sampai di airport. Gila, kita baru turun pesawat, kopernya udah langsung keluar guys. Termasuk cepat servisnya di sini. Mungkin Indonesia perlu mencontoh untuk nggak nunggu di bagian bagasi kelamaan ya. World competitions or Udah mau nyampe hotel. All right. So the hotel, the reception is at the 30th floor, 30. Wow. Alhamdulillah akhirnya sampai hotel, capek banget guys. Wah. Ini hotelnya. Wah gila, ini udah kayak Jakarta aja nih. Almaty macetnya kayak Sudirman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Aku mau istirahat dulu, udah capek seharian jalan dari pagi sampai sekarang. Besok pagi baru jalan-jalan ya, so ikutin terus kemana aja. Besok akan aku ajak jalan-jalan ke museum, ke tengah kota, pokoknya hal yang akan aku ajak kalian jalan-jalan online. Oke, good night. Selamat pagi dari Almaty. Pegunungannya kelihatan guys dari kota ya. Good morning guys. Pagi ini kita akan jalan-jalan keliling kota. Kemana aja? Ikutin terus. Masih kosong bisnya. It will be Kungay Alatau, Terskay Alatau, sunny, shady part of the mountains. So every country would call them different, but Pagi ini kita lagi mau ke museum dulu, museum nasional ya. Jadi perjalanan pertama kita di Almaty adalah ke museum nasional. Kita belajar dulu tentang Almaty dan pelajarannya lah kira-kira gitu. Nah, seperti yang aku bilang, Almaty itu dikelilingi oleh Gunung Tian Shan ya, dengan sepanjang 2.500 km dari Cina sampai Uzbekistan. Jadi ini memang panjang banget guys. Dan di sini penduduknya sekitar 2,5 juta penduduk. Tetap sama, mayoritas agama di sini kebanyakan orang Islam dan sisanya yang lain-lain. Nah ini National Museumnya Almaty ya guys. Ya kalau emang kita di luar negeri tuh kebanyakan nggak shopping tapi lebih kayak belajar ke museum-museum, belajar tentang sejarah-sejarahnya gitu. Jadi emang kalau kita jalan-jalan tuh benar-benar yang isinya tuh bervalue, pelajaran lah.
Yes, ini adalah Kazakhstan Museum ya. Dari depannya seperti ini. Ini di dalamnya seperti ini guys museumnya. Di Museum Nasional Kazakhstan ini adalah ringkasan sejarah Kazakhstan dalam satu tempat. Dari peradaban kuno, budaya nomadik, hingga menjelang mereka merdeka. Di dalamnya misalnya ada baju zirah zaman abad 5 sebelum Masehi dan persenjataannya. Ada juga baju-baju tradisional budaya Kazakhstan zaman kuno. Ada juga peninggalan jalur-jalur sutra dan masih banyak lagi lainnya. Nah, yang paling menarik buat aku di museum ini adalah rumah nomadik zaman kuno atau rumah yang knockdown yang bisa dibawa berpindah-pindah. Mereka membangun rumah ini dalam waktu 3 jam dan mereka hanya tinggal selama 2-3 minggu saja dan kemudian dibongkar lagi untuk berpindah ke tempat lainnya. Mungkin kalau zaman sekarang ini adalah mobil van yang nyaman, yang ada kamarnya, yang ada tempat tidurnya. Jadi kalau zaman dahulu adalah rumah nomadik bergaya seperti ini. Rumah nomadik Kazakhstan. Nah, aku sekarang berada di depan museum yang sebenarnya nggak boleh terlalu ambil banyak gambar, tapi aku bisa jelasin di dalam apa. Jadi di dalam adalah banyak sekali peninggalan artefak dari peradaban awal Asia Tengah dan peninggalan jalur sutra. Ada perhiasan emas, kita nggak boleh ngambil videonya, dan juga alat-alat perang, ada benda-benda ritual kuno. Terus kemudian baju-baju yang dipakai oleh bangsa Kazakhstan ya guys ya. Ada ikon paling terkenal di museum yaitu baju zirah emas abad ke-5 sebelum Masehi. Kita nggak boleh ngambil fotonya juga supaya kalian bisa mampir ke sini. Dan juga melambangkan kejayaan suku Saka, leluhur bangsa Kazakh. Dan juga banyak sekali seni dan kebudayaan yang tertinggal di museum ini sehingga kita bisa mempelajari seperti apa, kenapa jadi Islam, siapa yang membawa Islam ke dalam Kazakhstan ya kan, yaitu melalui jalur sutra, yaitu melalui pedagang muslim dari Persia dan juga Arab. Dan kemudian pada saat kepemimpinan Abilay Khan sudah mulai di abad 1300 kalau nggak salah ya, itu udah mulai banyak orang-orang Islam di Kazakhstan. Makanya di sini mayoritasnya kebanyakan orang Islam. Abilay Khan itu adalah keturunan dari Genghis Khan, anak keempat. Dan tadi yang paling aku tertarik tuh melihat rumah nomadik. Nomadik itu adalah orang-orang yang berpindah-pindah. Jadi bangsa Kazakhstan itu adalah berasal dari mereka orang-orang yang suka berpindah-pindah tempat karena mereka adalah trader alias pedagang. Dan mereka bangun rumahnya tuh cuma 2 jam, 3 jam. Rumahnya bagus, anti air dan tahan dingin, dan kemudian mereka hanya tinggal sekitar 2-3 minggu aja, dan kemudian mereka berputar untuk berdagang di sana. Itu sih seru banget, keren. Ini dulu bekasnya tempatnya presiden. And in January 2022 it was put on fire and now they turned it into the public place. Nah, ini museumnya dari tampak depan tadi guys. Museum Nasional. Businesses, banking sector, finances. Ini kayak monasnya Almaty, atasnya ada emasnya. Ini opera house-nya di Almaty ya. Dan suasana di depan opera house-nya enak banget nih, kayak gini nih, banyak kafe-kafe. Yes, jadi gedung opera itu dipakai untuk opera dan juga balet ya. Dibangun di tahun 1941. Tuh ya, sekelilingnya ada kafe-kafe. Kalian bisa nongkrong di sini. Lucu ya. Ini baju apa ini? Traditional baju ya. Juga Almaty dulu adalah ibu kota ya guys. Kemudian dia berganti, dipindah ibu kotanya kayak Jakarta, mungkin dipindah ke IKN ya. Dulu Almaty adalah ibu kotanya dengan penduduk 2,5 juta. Terus sekarang ibu kotanya pindah ke Astana, dan Astana mempunyai populasi 1 juta aja. Dan sekarang menjadi kota bisnis aja lah Almaty, kira-kira begitu.
Nah, tipe-tipe bangunan yang bawah ini bukan Rusia ya. Ini dulu bangunan yang atasnya ini nih adalah tipikal bangunan Rusia. Dan sekarang udah dibagi kepada penduduk Kazakhstan. Karena sama aja ya antara Uzbekistan dan juga Kazakhstan, dua-duanya merupakan bekas kependudukan Uni Soviet. Yang sekarang Uni Soviet sudah berubah menjadi Rusia. Tapi sejak 1991, Soviet sudah tidak lagi berada di Kazakhstan. Ini dulu adalah gedung pemerintahan zaman Almaty masih menjadi ibu kota. Fun fact ya guys, ya, ternyata Almaty itu adalah ibu kota keempat. Jadi ada yang pertama udah ibu kota pertama untuk Kazakhstan tuh udah bagian dari Rusia. Kemudian yang nomor 2 apa, nomor 3 apa. Ini yang keempat Almaty, yang kelima adalah Astana. Jadi sekarang udah tidak menjadi ibu kota lagi. Bentar guys, ini ada orang kesasar nih. Mas, Uzbekistan sebelah mana mas? Kiri sana kosong, mentok belok kiri, balik lagi arah. Ada di situ kira-kira. Oh ya. Ada jual bakso lah sana. Berapaan mas? Ya, Ke sana? Di sana 25.000 lah. Oh ya udah, makasih ya mas. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Nah itu guys, itu adalah gedung pemerintahan yang kedua, yang tadi kan pertama ya kan, ini yang kedua, ini sekarang yang kedua nih, tapi sekarang menjadi University of Technology-nya Kazakhstan lah gitu. Jadi kalau yang tadi gedung pemerintahan di belakangku tadi itu yang pertama dibangun tahun 1937, kalau yang kedua ini dibangun tahun 1957. Dan setelah dari sini baru akhirnya mereka pindah ke Astana. Ini adalah Taman Ivan Panfilov. Ini karena mungkin musimnya lagi musim apa ya? Mau lagi spring ya? Spring harusnya kan berbunga ya, tapi kenapa nggak ada daun-daunnya di pohon-pohonnya nih? Ini Ivan Panfilov. Dan ini tamannya. Jadi Ivan Panfilov itu adalah seorang jenderal atau pahlawan Uni Soviet anumerta yang akhirnya ditasbihkan sebagai nama dari taman ini guys. Nih depannya selain taman ada kota ya. Ini nih yang unik ya guys. Di depan Ivan Panfilov taman ini ada bangunan coklat gede ya. Ini 14.000 square meter, ini isinya adalah spa. Bisa main dikur-dikur. Jadi segede-gede gitu isinya cuma spa doang guys. Amazing. Aku di taman Ivan Panfilov. Nah, di dalam Ivan Panfilov taman ini ada namanya Zenkov Cathedral yang terbuat dari kayu dan unik, ini terbuat dari wara-wari yang sangat cerah guys. Jadi Zenkov Cathedral ini salah satu bangunan paling ikonik di Almaty karena gereja ini terkenal karena wara-wari cerahnya dan konstruksinya yang unik terbuat dari kayu. Kenapa dari kayu? Karena kan di Almaty ini terkenal sekali dengan gempa bumi yang mungkin setahun ada 1000 kali, tapi ya kecil-kecil aja. Tapi pas tahun 1800 sekian itu pernah gempa bumi yang dahsyat dan dia roboh, dan kemudian diputuskan untuk tidak membangun lagi gereja yang terbuat dari batu atau pokoknya dari batu bata atau dari batu-batuan. Nah akhirnya dibuatlah gereja ini dari kayu yang semua kayunya berasal dari Taman Ivan Panfilov ini. Gereja Zenkov Cathedral ini dibangun tahun 1904 sampai dengan 1907 dengan tinggi sekitar 56 meter dan keunikannya dibangun tanpa paku logam. Jadi benar-benar kayak konstruksi kayu tradisional. Termasuk salah satu gereja kayu tertinggi di dunia. Gereja kayu loh ya. Tetap berdiri kokoh meski melewati gempa besar di tahun 1911. Dulu awalnya ini adalah gereja Ortodoks Rusia. Saat era Soviet, kemudian menjadi tempat museum. Tapi sekarang udah kembali lagi menjadi gereja aktif lagi guys.
Sekarang aku berada di dalam gereja dan untuk masuk ke dalam gereja ini wajib menggunakan penutup kepala karena di sini aturan ortodoks berlaku. Karena ini adalah rasian gereja ortodoks, maka tidak ada bangku. Sehingga pada saat pendetanya berkhotbah, jemaahnya hanya berdiri 1 jam saja. Nggak ada bangkunya guys. Di depan gereja ada tanaman tulips ditanam dengan sengaja. Depan gereja nih. Bagus ya. Bangunan kayunya hebat ih. Gerejanya maksudnya. Coba lagi. Nah, deng gak ketok. Gak ketok Mas. India. Boris Yeltsin and Chen Mas lagi Mas. Oh, Jiang Zemin. Ya apa? Dari mana? Ya apa? Kebeletnya ya apa? Kebeletnya apa? Di dalam Ivan Panfilov Park terdapat Museum of the 28 Panfilov Guardsmen atau kisah heroik tentang 28 tentara Panfilov yang bertempur melawan Nazi Jerman. Nah, yang di belakang ini adalah patung 28 Guardsmen, tentaranya Ivan Panfilov. Kan Ivan Panfilov itu kan jenderal yang memimpin pertempuran untuk mempertahankan Moskow dari Nazi. Jadi ini makanya taman ini disebut Taman Ivan Panfilov, dan ini 28 Guardsmen-nya yang meninggal gugur di bukit strategik dan untuk mempertahankan Moskow melawan Nazi. Sebenarnya bukan 28 aja tapi banyak ribuan, tapi memang yang ditasbihkan hanya 28 aja menurut versi komunis gitu. Kalian bisa lihat ini museumnya guys. Museum ini didedikasikan untuk Perang Dunia Kedua, Great Patriotic War versi Soviet, dan kisah heroik 28 tentara Panfilov yang bertempur melawan Nazi Jerman. Di dalam museum ini koleksinya terdapat seragam militer dan senjata asli, dokumen sejarah dan juga foto-foto perang, peta pertempuran penting dan juga diorama kisah perlawanan tentara. Dan di tembok-tembok ini tertulis nama-nama yang gugur ya, tahun 1917 sampai 1920. Yang di sebelah kanan pahlawan-pahlawan yang tahun 1941 sampai dengan 1945, tulisan nama-nama pejuangnya. Bangunan yang coklat itu adalah museum musik. Kalau ini museum Ivan Panfilov and 28 Guardsmen-nya. Gede banget di lokasi tamannya guys. Jadi ini adalah museum alat musik tradisional di Ivan Panfilov Garden dan didirikan tahun 1980, dan isinya ada berbagai macam alat-alat alat-alat musik tradisional zaman dahulu Kazakhstan ya kan. Misalnya seperti dombra, kobis, dombra, dan juga si bisgi. Susah banget sih nama-namanya guys, sumpah. Ini koleksinya nggak hanya dari Kazakhstan aja, tapi juga dari Asia Tengah, Rusia, dan juga bahkan beberapa dari Timur Tengah dan Asia. Jadi museum ini menggambarkan tentang jiwa musiknya orang-orang nomadik atau orang-orang yang berpindah-pindah pada zaman dahulu.
musik mengambil peran penting dalam kehidupan mereka karena mereka berpindah-pindah pasti ya kayak kita pergi kemana-mana bawa gitar lah kalau misalnya kita lagi mau traveling kemana-mana berpindah-pindah bawa alat musik kecil atau besar ya kan seperti itulah kira-kira. Jadi menunjukkan jiwa budaya Kazakh melalui musik. Yang menarik nih ya guys ya, ini dulu dipakai dukun untuk menyembuhkan penyakit karena dipercaya suara-suara ini akan menyembuhkan dari blok-blokan pembuluh darah kan terblok, jadi bisa membuka sumbatan-sumbatan pembuluh di pembuluh darah. Kalian lihat ada kuda tuh, untuk membuat suara imitasi kuda tuh. Ini kayak suara kayak cerekan nih kali ya. Menarik kan dipakai dukun. Ini sejarahnya seperti itu kira-kira karena dipercaya suara-suara yang cering itu bisa memberikan frekuensi yang tinggi sehingga bisa membuka sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Mungkin kalau sekarang tuh healing pakai yang bunyi yang ting gitu kali ya, tapi itu bukan dukun. Ya udah guys, ini museum musiknya ada di Ivan Vanvilov Park. Jadi ada 2 musim ya, musim perang Ivan Vanvilov dan timnya 28 orang. Dan tentang apa tuh, aku tapi udah capek ya jalan-jalan, kakiku nggak kuat masuk ke museum perang, jadi mendingan masuk ke museum musik. Kalian bisa googling aja Museum Ivan Vanvilov dengan 28 guardsmen-nya guys ya. Dah, capek gue. Ternyata ini bangunan tertinggi loh di Kazakhstan, cuma segini doang guys, di Almaty sore. Wah ini bagus banget nih interiornya, atasnya keren banget nih, unik. Nah ini kita coba daging kuda ya. Oh nggak banyak fat malah ya. Ini salah-salatan lah ya. Nah, kita lagi mau cobain daging kuda guys. Katanya enak. Aku sih udah pernah makan nih 2 kali. Ini 2 kali aku makan daging kuda guys. Bismillah. Nggak ada fat katanya. Bismillah. Ini lidah kuda nih. Lidah kuda nih. Ya kayak sapi-sapi juga sih rasanya sih. Iya sama kok. Sama aja. Hoting ya? Iya. Ya kayak daging sapi juga sih sama. Kayak ini dagingnya ya. Oke. Kayak daging sapi aja biasa. Ini daging kuda gue nih. Ini kita cobain makanan. Pastelnya tadi penuh ya, aku udah makan separuh. Enak banget. Cheese and chicken pastel. Nah ini lagi mau makan makanan spicy soup. Makanan sini nggak tahu rasanya spesinya sepedesan mana Indonesia atau Kazakhstan. Ya, kalau ini kan ini spicy soupnya versi Kazakhstan, lebih pedas mana sama Indonesia. Bismillah. Ada interest. Pedesan Indonesia. Interest different. Oh ini Sichuan pakai peppercorn. Oh berarti Asia, makanan Asia nih. Enak. Oh traditional dessert. Makannya kapan dulu di? Itu ternyata kulit pangsit dikasih honey toh. Aku cobain ya. Bismillah. Nah kayak kulit pangsit dikasih madu, semacam itu. Manis. Ini bentuk-bentukannya seperti sweet and sour chicken, tapi kita nggak tahu rasanya seperti apa. Ini ayam. Restoran ini bagus banget, ini desainnya keren, sangat Kazakhstan banget. Ini hebatnya buat pejalan kaki segini lebarnya guys. Tapi jalan kaki sama sepedaan otopet atau sepeda listrik ya. Tapi kalau yang otopet sih namanya itu. Jadi ini gedung tertinggi di Almaty dengan 29 lantai pada saat Uni Soviet ya. Tapi ya
Jadi gedung tertinggi pertama pada saat Soviet ada di Almaty. Dan surprise-nya ini 29 lantai ke atas dan 29 lantai ke bawah. Di bawah lantai di dalam tanah. Jadi kalau total berarti hampir 60 lantai atas dan bawah. Gitu guys. Nah, ini namanya Hotel Kazakhstan guys ya. Kalau yang tertinggi sekarang yang tempat aku tinggal nginep yaitu Ritz-Carlton. Tapi ini yang dulu zaman Soviet. Yang hebat adalah gimana cara bangun 29 lantai ke bawah. Berarti kan mahal banget. Berarti kan Soviet kaya banget ya. Ini kalau di ke bawah adalah subway ya guys ya. Tapi aku gak ke bawah ya. Dari depan hotel kelihatan gunung-gunung itu. Hotel kita nih. Pemandangan kamarnya itu gunung-gunung. So here we have the first is the khorost and the chak and the jam. So khorost is the crispy dough with sugar powder. Yeah, this one is the crispy dough also, but with a lot of honey. So because huh? Alright. Itu apa itu yang makanan Turki ya? Jipangnya versi That's alright. Yeah. Kazakhstan. With the chocolate one or without it? Jipang versi Kazakhstan. Nih cobain spesialnya Kazakhstan. Aku gak ngerti namanya apalah. Bismillah. Kayak sagu tapi bukan ya? Kayak sagu. Tapi kayak sagu tapi apa ya? Teksturnya kayak sagu tapi bukan. Coklat. Ini makanan Turki katanya dengan apa nih? Sugar powder. Bismillah. Enak. Ini kota Kazakhstan di malam hari. Sebelah kanan tuh kalau nggak salah museum dia. Museum art. Tapi setiap hari macet di sini. Kayak Jakarta persis. Oh iya, ini adalah Almaty Museum Arts. Aircon, no heater. Yeah, thank you. Nah, kita lagi mau naik ke gunung guys. Ini atas sebenarnya udah salju, cuman ini malam nggak kelihatan. Iya, kita mau makan di atas aja. Dinner aja di sini. Sumpah ini nggak kelihatan ya pemandangannya. Atas itu salju loh, nggak kelihatan ya. Ini dingin, cuman ini dingin. Ada kelihatan gunung-gunung tapi atasnya salju tapi nggak kelihatan karena malam hari guys. Dan ini dingin banget. Nah di belakang itu ada bukit-bukit salju sebenarnya. Cuman kayak di Swiss, cuman nggak kelihatan kayak itu dah. Kayak di pegunungan Himalaya juga. Ini nama restorannya ini. AUYL, Aul. AUYL. Pintunya gini ya. Welcome. Welcome to the restaurant. Hope you will enjoy the evening. Rahmat lagi bukan Rahmat. Bone marrow, sum-sum. Tulang ini daging kuda, daging apa lagi nih? Very nice. Nah. Yeah. My boom a bit. Duduk bawah semua gini guys. Jadi kalau di Kazakhstan tuh suruh nyobain daging kuda. Kenapa? Karena sini bekas karena daging kuda tuh biasa banget dimakan orang-orang Rusia. Lagian anyway di sini bekas juga kependudukan Soviet. Di sini makanannya ada mini saslik, ada tandoor chicken, ada daging kuda, ada apa lagi nih ya?
Ada lemsheng, ada ya makanan internasional lah ya. Ini nih kayak Hah? Ada camel ham. Wah. Oh, daging unta. Daging unta apa daging kuda nih kita mau makan? Agak seru ya karena di sini mau nyobain daging unta apa daging kuda. Daging unta tuh punuknya ya. Agak ngeri-ngeri sedap ya. Ini makanan tradisional Kazakhstan yaitu roti goreng. Kita di awal ini nih bisa ngelihat dapurnya terbuka gini dan baunya enak banget. Lapar. Ini chicken tandoor. Horse cheeks. Ini apa? Oh, ini pipi kuda. Ini daging pipi kuda. Bubur sumsum ditaruh di roti, guys. Aku mau cobain daging kuda. Oke ya, cobain bismillah daging kuda. Rasanya apa ya? Daging pipi kuda. Iya, kayak sapi-sapi aja. Bedanya kalau daging kambing sama bebek ada rasa tersendiri ya guys. Ini kita belum menemukan rasa tersendiri seperti apa. Tapi ya rasanya kayak sapi-sapi aja. Mie daging kuda, ini mie beef. Ini beef noodle-nya enak. Recommended buat dipesan. Ini beef saslik ya guys, sama lem saslik. Saslik itu makanan khas Uzbek. Aku juga mau cobain pizza sumsum. Iya nggak sih? Oke, satu-satu. Oke guys, kita cobain bakmi kuda. Bismillah. Sebenarnya saya kayak Chinese style gitu ya, tapi ini satunya daging kuda, satu lagi daging sapi. Ini daging kuda guys. Ini kelar nggak ada. Lagi pesan lagi bakminya. Nggak lagi. Nanti aja yang nggak mau baru aku ambil. Siapa lagi yang mau? Ini sumsum, taruh di atas. Bismillah. Hari aja besok hari lagi. Enak. Ini beef saslik kesenangan aku. May I try the potato? Bismillah, beef saslik. Potato enggak. Aku lagi cobain yang namanya steak daging kuda. Empuk banget guys. Bismillah. Okay, try. Ya kan? Very enak. Good ya, it's so tender. Does it taste like beef? Kayak daging biasa. Ya? Iya. Ini kita lagi potong-potong kepala domba ya. Kepala domba nih. Oh, ada lidah domba. Nah, restoran Aul ini menurut aku recommended banget buat kalian datang ke sini karena memang enak. Ratingnya 1 sampai 10, kira-kira aku bisa kasih rating 20 lah ya. Makanan enak, daging kudanya juga enak, semua makanan recommended dan kalau kalian mampir ke Almaty, mampir ke restoran Aul. Recommended. Oke guys, ini jam 11 malam, udah ngantuk, tapi aku disuruh cobain susu kuda sama susu onta. Kita akan coba susu onta dulu ya. Bismillah. Yogurt, asam. Oh, udah fermentasi, pantesan. Ya, aku nggak bisa ngomong kalau gitu, ya kan? Komentarnya harusnya fresh milk, ya kan? Itu nggak ada yang tahu juga. Iya. Tapi kalau susu kuda sama susu onta di sini lebih enakan susu onta. Nah, kenapa mereka ini difermentasi? Karena ini sejarah manusia di Kazakhstan itu memang mereka nomadik, berpindah-pindah, dan karena tidak ada pengawet, mereka nggak bawa kulkas. Waktu itu zaman itu belum ada kulkas, jadi mereka wajib untuk memfermentasi susu-susu yang mereka perah dari binatang-binatangnya. Nah, jadi makanya kenapa dibuat fermentasi. Selain itu juga probiotik, jadi dia sehat dan tidak perlu ada pengawet lagi, guys. Gitu informasinya. Cheers.
Cakep banget kan pegunungan Tian Shan. Ini kelihatan dari atas hotel kita, guys. Morning guys, hari ini aku bersama rombongan mau menuju ke atas gunung, mau melihat burung falcon ciri khasnya Almaty. Katanya sih bisa dipegang di tangan, foto-foto gitu deh. Jadi nanti aku akan cerita sambil di sana ya. Berangkat dulu guys, naik bus. Itu bus kita selama di mana-mana dari Uzbek sampai Kazakhstan. Berangkat dulu, naik bus. Morning. Yang hebatnya di Almaty ini 1 jam tuh udah langsung pegunungan seperti ini guys ya. Kayak di Swiss aja kita. Guys, kita udah sampai di tempat pembudayaan burung-burung falcon atau elang yang menjadi ciri khas budaya Kazakhstan berburu di zaman mereka masih nomadik, masih berpindah-pindah tempat. Ini kalau kalian, ini kamera gue nggak bisa ngezoom sih ya, tapi di atas sana sudah banyak burung-burung falcon atau elang yang udah terbang-terbangan di atas bukit situ guys. Dan kalau kalian mau kesini itu namanya Sungkar ya. Tempatnya namanya. Seperti yang aku cerita kemarin di museum, ini tipe-tipe rumah nomadik, tipe-tipe rumah yang berpindah-pindah. Di Sungkar ini ada kayak gini gazebo, kayak romantis ya. Bakal ada show burung. Show burung. They can, Burung hantu. yeah, they can see at night, you know. Beautiful. Look at the eye. Hantu, Iya, burung hantu. Burung hantu. Burung hantu. Burung is bird, hantu is ghost. Yes. Yeah, ghost bird. Ghost bird. Yes. Yeah, because Yes. fly at night. My colleague Anastasia. Hai Anastasia. Hai Paul. Let's hear it for Paul. Yeay. So, and personal name is Kuza, Kuza. but special name is bird ghost. Bird ghost ya, burung hantu. Yes. Ini yang gede men. You can kiss him if you like. Oh, ini yang paling gede. Kalau tadi yang burung hantunya kecil, ini yang gede. Ini takut dikasih dipupin loh. Ini di atas nih. Mana dia? Head massage, no hood massage. Head massage. Ya ampun, dia terbang-terbang. Please. Yeah, I can say he can see much better than us. Yeah. No, it's a elk. Ini falcon nih sekarang ya. Can you see his eyes? Covered. Cover, matanya ditutupin. Function of this hood is like a trigger on the gun. Somebody from USA, No. but you know what trigger is. Yes. Matanya ditutup guys. He's Jenny in front to me. You can catch him. Wah, nakal nih. Don't be worried. He will not catch you immediately. Lagi mau dibuka matanya supaya dia. Black and white. Wah. Stripes. This one. Iya katanya. The next one. Okay. The next one cannot run. Wih, gila dia cepat banget men. Wih, gila. Gila langsung cepat nangkepnya, hebat. Jenny, excuse me. He couldn't catch you. Next bird will catch you. Okay? Ya. Hah? Hai. Hi. What's your name? Maya. Maya. Is a stage. This is a stage. Yes. First, you have to bow to people. Oke.
Hi. Maya, I show you how I feed falcons and you do the same, okay? Yeah, okay. But just in case, say goodbye to your friends. It's fresh meat. Yeah, very fresh, so for you. So, I show you how I feed falcons and you do the same, okay? These are shrimps. No, this is chicken. Do you have imagination? Hallucination. Hallucination? No. It's too much. Switch on your imagination. It's a shrimps. Okay. You hold it in your beak. And then you give from beak to falcon, very easy. But Maya needs support. She needs support, please. Maya! So, hold. Close to your mouth. Hey, wait. Hold. Be a man, come on. Let go. Bow again. Thank you you. very much. Thank you. It's my new assistant, Maya. Yay! Maya survived. Oxford University graduated. Doctor, PhD, Professor Golden Eagle Genghis Khan. Ini dia. Keren banget. Keren nih. Ini baru keren. Keren nih. Look at the horse. Ini apa ini falcon? Oh my god, this is PhD. Look at the Ini burung yang PSD nih. Oh my goodness. Tigor udah punya movie. Iya, Iya, Tigor udah kayak gini nih. Semua burung ditutup matanya ya? iya. Supaya nggak lari. Oh, supaya dia nggak terbang sembarangan, nggak lari-lari. Tangannya keras banget. Gila, ini kukunya aja segitu. How heavy is the Wah, bird? How heavy is the bird? how many kilos ya? Kilogram. 3, only 3. 3 kilos. That's it? How old is the bird? 25 years? The PhD. Oh, that's why dia PSD ya. 25 years. Ada nggak yang dari Stanford? Wow, jagoan juga nih cewek nih. Keren ya. Dulu, ini dia bawa apa lagi nih orang satu lagi seperti Fox. Iki lho karepe opo? Aduh. Le, nang di le. Wolf. Where's it? Oh, Where? no. Behind me? Yeah. Be careful. Lu wong iki gendeng iki. Rada gendeng re. Almost stopped. Running. Pedus putul. Slow motion, okay? Oh, dia slow mo. Now I continue slow motion. These are golden eagle attacks. And catch wolf. Wolf stops, then turns the head around, and he will ask, "Why the fuck did you grab my ass?" Wow. Or say wow. Wow. Now I need your help because I cannot. Fly. Wih. Ini golden eagle ini. You can tell him I'm not here, okay? Dia makan ayam. Makannya ayam langsung habis. Dia akan terbang ke sini. Bagus ya mukanya ya. Galak mukanya. Bagus loh, berwibawa. Iya. Golden eagle ini dipakai buat berburu orang-orang Kazakhstan. King of bird ya. Rajanya burung. Handsome bird. Dia bisa bunuh mangsanya langsung, guys. Dia makan 5 ayam. Nah, ini dia ada kepala sapi. Taruh situ ya. So many they have eaten whole cow, but then usually they fly to this mountain, sit on this rock, and wait until next cow will die. Or maybe one of us, who knows? Inshallah. Dia anak ayam udah mati taruh di atas kebo itu, kepala kebo. Look, he's coming behind you. Look. Oh my god. Oh my gosh! Wow! Gila ini. Widih. Gila gede banget. On this mountain. Dia salah ngomong. Ayam kalkun. Oh, dia lihat. Hati-hati ya. Gila cepet banget ya nangkepnya. Ya ampun, lucu tapi nyebelin ini.
lucu tapi nggak kelihatan galak tapi kayak lucu ya. Dia mau ke balkoni ngapain dia? Oh, He want to jump down. wow. And he eats just dead people, so please keep moving. Dia lagi show. Oh, aduh. Nih ceritanya katanya ada burung yang pemakan tulang. Nanti lagi nunjukin satu tulang nih. Satu tulang. Bagus ya matanya. Beautiful. Kamera, let's go. Wah, dia dia makan tulang loh. Gila. Ditelan habis-habis. Name is deep throat. Deep throat. Tenggorokan dalam, makan tulang. What? Ini burung. You have no teeth. Oh, dia Don't have teeth. ini burung nggak punya gigi, dia tulang langsung dimakan aja nih. Ask him. Tulangnya dimakan, men. Gila, langsung telan aja karena dia nggak punya gigi. Wah. Matanya lucu ya, merah. Merah kelilingnya. Would you please applaud Anna? Oh, Anastasia. Would you please applaud my new assistant Maya? Yeay, thank you. New victim. My new So victim. okay, now all doors full. Just Anastasia and me hungry. Thank you very much. Thank you. Let's hear it for Paul. Yeah. Jadi burung-burung di sini tuh di Almaty di wilayah Kazakhstan itu banyak sekali burung pemangsa seperti golden eagle dan falcon. Mereka di training untuk karena kan mereka kan orang Kazakhstan zaman dulu kan berpindah-pindah tempat. Jadi mereka memelihara burung untuk apa ya, memangsa makanan untuk para nomadik tersebut, bangsa Kazakhstan lama untuk mencari makan buat bangsa Kazakhstan zaman dahulu. Nah, ini pemburu tradisional namanya berkuci. Nah, elang tuh dilatih berburu kelinci, rubah, mungkin serigala juga. Tapi kan kalau orang Islam nggak boleh makan serigala ya, gitu. Terus dan burung-burung ini bisa ditemukan di pegunungan seperti ya, ini kan pegunungan ya guys ya. Ada juga lembah dan padang terbuka. Kan kalau golden eagle ini hidupnya sekitar 20-30 tahun. Nah, tapi biasanya mereka dipakai penduduk untuk dilatih berburu di umur 2 tahun dan mereka hanya dipakai 5-10 tahun aja. Setelah itu mereka dikembalikan ke alam bebas. Nah, enaknya di Kazakhstan di Almaty nih guys. Kalian 1,5 jam itu udah ada gunung-gunung dari kota. 1 jam ke utara ada danau-danau. Jadi kalau tinggal di sini memang ada danau 1 jam dari ke utara dan ke selatan ada pegunungan yang sangat dingin ini. Baju tradisional Kazakhstan, mau foto sama falcon. Ini burung apa ini ya? Sama burungnya. Oh, foto sama golden eagle-nya guys. Nggak berani. Jangan dipegang, jangan dipegang. Nggak, jangan nantang-nantang. Cium-cium, dia matanya ditutup. Wah, ini dia blind date tuh. Nah, Burungnya blind date. Dia nggak tahu siapa di situ. Warnanya bagus. Oke. Oke. Rahmat. No, wait. Next one. We have no next one. Next one. Lindra, ayo. Oke, hold on. Sini kamera, handphone. Thank you. Next one. Jika kalian pengen berfoto atau nonton show-nya burung-burung falcon, elang ada di Sangkar ya. 1,5 jam dari kota Almaty. Ya, naik gunung sedikit lah. Namanya Sangkar. Ini tempat show-nya seperti ini tadi guys ya. When we go in summertime Ini rumah-rumah into the daerah steppe,
because steppe is Kazakhstan the symbol of my area-area country. gunung ya, guys. Golden Eagle is the symbol of the country. And when you go and you sit in the air-conditioned car, you open the car and the heat comes into the car. So wild apples originated from Central Asia. I'm not saying that from Kazakhstan, is it? Oh, right. Because my sister, she has 4 children. Tahun dari umur masjidnya ya. So then, from the kindergarten, at 7, they start going to the school. We don't divide it into primary, secondary, high. We call it secondary school for 9 or 11 years. And the schools, most of them, 99% are state. Kita lagi mau ke Museum of Art. Ini namanya Museum Abilkhan Kastiev. Ini lucu ya, museumnya tuh sebelum Louvre di Prancis tuh, di Paris, mereka udah pakai tata cara ini piramid untuk mengatur tata cahaya yang sangat bagus, lighting ke bawah, natural light. Perhiasan ini dari Kazakhstan Barat di tahun abad 19 dan 20. Ini lucu loh, ini tuh untuk taruh di topi kita untuk melindungi lubang-lubang kita dari setan, dari iblis katanya gitu. Ini lucu ya, ini perhiasan yang dipakai buat di kepala perempuan, katanya untuk memikat suami yang baik. Dia akan berbunyi-bunyi ting ting tang ting 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 dan akan memikat laki-laki yang baik untuk wanita-wanita single. Ini adalah bentuk atap rumah nomadik zaman dahulu. Di atapnya itu yang bisa dibuka ke atas untuk mendapatkan udara masuk. Dan rumah nomadik nggak ada jendelanya, guys. Jadi atap inilah yang akan dibuka ke atas untuk mengambil udara atau mendapatkan terangnya sinar matahari. Ini tuh lukisan menggambarkan zaman dulu kalau laki-laki yang nggak bisa membayar mahar, dia akan menculik anak perempuan untuk dinikahi dan diculik dari orang tuanya. Kasihan ya. Nah, itu tuh tipe-tipe rumah nomadik zaman dulu yang berpindah-pindah, ciri khas dari bangsa Kazakhstan. Lukisan ini sempat ditentang oleh pemerintah Soviet. Ini lukisan tahun 1935 yang menggambarkan tentang pemimpin zaman Genghis Khan. Nah, pemerintah Soviet melarang yang lukisan ini dipajang karena menggambarkan bukan pemerintahan Soviet. Setelah Soviet jatuh, akhirnya lukisan ini boleh dipajang kembali. Ini lukisan cat air loh, ini hebat ya. Abilkhan Kastiev State Museum of Arts adalah museum seni terbesar di Kazakhstan dan salah satu pusat budaya penting di kota Almaty. Museum ini dibuka pada tahun 1976, berasal dari penggabungan seni dan museum kerajinan yang lebih lama. Namanya diambil dari Abilkhan Kastiev, pelukis terkenal yang dianggap pelopor seni lukis modern Kazakhstan. Koleksinya di sini banyak banget ya guys ya, 20.000 karya, mencakup seni Kazakhstan, Rusia, Eropa, hingga Asia Timur. Jadi koleksinya ada 20.000 dari Kazakhstan, Rusia, Eropa, hingga Asia Timur. Lah, ini ada kembarannya datang. Lah, ini kembarannya datang. Lah, podo botae. Ini lagi lihat karya seni di Museum Abilkhan Kastiev. Kalau kalian mau lihat lukisan seni art yang bagus-bagus di sini dan menceritakan kebudayaan Kazakhstan dari yang lama sampai yang baru.
So kalian melihat lukisan-lukisan yang dipajang di sini tuh akan jadi tahu kebudayaan Kazakhstan seperti apa. Karena masing-masing lukisan menceritakan tentang karakter-karakter budaya dari Kazakhstan itu sendiri. Ini contohnya di lukisan ini menggambarkan kebudayaan Kazakhstan yang beradu memperebutkan badan domba yang sudah dipotong kepalanya. Nah, tetapi karena semenjak Soviet itu tidak boleh, sudah di-ban pertandingan seperti ini, dan itu ada gambar wajah Stalin disamarkan, maksudnya tidak terlalu jelas karena yang melarang adalah dia. Semenjak Soviet pertandingan rebutan badan domba ini dilarang di Kazakhstan. Ini dulu kantornya komunis, sekarang udah nggak ada. This square was laid out in Kantor pemerintahan komunis 1980s. We call Rusia, the new square Soviet, sorry. Independence Square. That is the children's palace. Was built in 1980s by the Soviet government, and it's like a center for different children's extracurricular activities like martial arts, swimming. Ini karena Almaty adalah kota apel, kota pohon apel liar, jadi ini mobilnya menyimbolkan kota Almaty, apel. Nih aku bakal naik. Kok TB namanya? Ini kita bakal naik cable car atau kereta gantung untuk naik ke atas. Dan kita makan di atas bukit. Wah, naik cable car guys. Tuh ada kereta gantung. So dry. Kalau Garuda kan abis ini kota baru, gunungnya Bang Mega. Pemandangannya ya, keren ya. Apa nama gunungnya? Apa? Shimbulat. Kalau itu Shimbulat yang tempat ski. Kalau ini Koktobi. Gunungnya? Koktobi gunungnya. Koktobi Hill. Oh, Koktobi Hill. Bukit. Bismillah. Gimana mainannya? Seneng nggak? Tuh atasnya ada salju-saljunya, keren ya. Tanahnya bentuknya suka-suka aja. Ini kayak zaman kita kecil naik kereta gantung. Pemandangan Almaty ya dari atas. Oh, itu yang Zelensky Hill. Iya, depan hotel tadi. Itu hotel. Itu hotel kita yang tinggi. Yang sana. Yang tinggi. Yang tinggi yang. We paying so much. No, but she has a walk-in rate. Okay. Yeah. Itu kayaknya sejarah. Kita di sini kita nggak boleh. Yes, sampai di atas. Bukit apa? Koktobi apa? Koktobi. Inilah kira-kira kereta gantungnya guys. Belakangnya itu ada pemandangan, nanti kita bakal ke sana ya, lihat ke bawah. Nah, ini namanya Bukit Koktobi, kereta gantungnya. Ini duduk di atas bukit, keren ya. Ini restorannya kayak gini ya. Mau lihat suasana luar, bisa lewat sini ya.
Ini katanya kalau salju tuh bisa saljunya ketutup sampai sepinggang. Jadi sekarang udah mulai mau masuk musim panas, jadi udah agak lumayan hangat. Walaupun agak sedikit dingin, tapi nggak dingin-dingin amat. Udah mulai panas sih. Seperti biasa, makanan khas Kazakhstan, roti goreng, salad standar, salad. Nah ini ada pastel juga guys, seperti biasa pastel. Roti goreng pastel tuh kayak wajib di Kazakhstan tuh. Tapi pastelnya beda ya, isinya daging. Di mana-mana ada. Daging. Di PP juga ada. Enak. Ini pastel minced beef. Jadi pastel tuh di seluruh dunia ada. Cuman isinya yang beda-beda. Ini juga boleh dicontek sih. Pastel yang isinya daging berbumbu, enak. Daging isinya. Kalau di Indonesia kan lebih ke pastelnya isinya bihun, ayam, telur, wortel. Nah ini ada sop ayam. Tapi bentuknya kuning kayak soto ayam ya. Tapi rasanya kayak sop ayam aja. Gila Bo, sop ayamnya enak banget, udah habis, tinggal dikit nih. Kayak American sup ayam, kayak American Chinese sup ayam, enak banget. Indonesia itu kebelakangan Cingsan. Aduh, gua dikasih makan daging ini udah kenyang guys. Mana nih? Tadi soalnya saking laparnya aku makan roti gorengnya kebanyakan. Terus makan sup ayamnya juga habis, nambah lagi. Sekarang steaknya kenyangan. Masya Allah, nggak apa-apa harus dimakan ya. Pemandangannya keren banget di atas itu tuh. Balik sana gunung-gunung yang bersalju. Waduh ini brisketnya enak banget nih guys. Very tender, empuk pol. Enak pol. Lihat nih, bismillah. Ini pasti dia slow cook banget nih. Berjam-jam masaknya. Ini kalau misalnya kalian mau bikin brisket yang sangat empuk gini, kalian harus masuk ke oven gitu sekitar 3,5 jam lah ya. Sampai ini nih. Ini enak banget. Daging slow cook. Bismillah. Nih, kalau di Jepang tuh, di South Right. Dari atas nggak terlalu kelihatan ya. Ini tradisional makanan dessertnya Kazakhstan. Ini keju yang dimasak 20 jam. Ini gluten free. Apa ini? Gluten free apa ini? Sweet, nggak tahu. Apa ini? Nggak tahu. Aber det är solenerlig sladkar. What is it? Sladkar, det är så dessert. Katanya yang enak nih. Aku nggak ngerti apa gluten free apa ini. Coba kacang hijau. Kacang hijau. Oh, kacang hijau. Bismillah, kita cobain ya. Variations of cooked cottage cheese, except this. This is the millet. Kacang hijaunya enak. Pokoknya ini makanan tradisional Kazakhstan. Bismillah. Yang bulat-bulat dari keju. Enak. Ini enak. Enak. Dalamnya apa? Dalamnya apa ya? Nggak tahu dalamnya apa nih. Manis tapi dikasih sugar. Kayak karamel gitu loh. Oh, karamel keju. Ngerti apa ini? Bismillah. Apa itu? Spa yang besok. Ini enak nih, aku suka. I like this one. Jadi kalau di compare antara Uzbekistan dan Kazakhstan, walaupun Kazakhstan ini juga nomadik, orang-orang nomadik atau orang yang berpindah-pindah, tapi untuk yang jalur Silk Road itu lebih di Uzbekistan. Walaupun di sini juga ada, cuman yang lebih utama adalah di Uzbekistan. Nah ini aku udah tahu yang panjang-panjang namanya apa. Namanya halva. Ini yang paling enak, yang recommended buat aku. Karena yang lain-lain keju-keju semua guys. Ini halvanya enak banget. Ada kacangnya, enak banget. Bagus banget restorannya nih. Interiornya, lukisannya maksudnya. Itu television tower televisi. Nah, namanya restorannya yang aku makan itu adalah restoran Abai ya. Kalau mau nongkrong di atas. Sama lagi. Kita naik gantung lagi. Wah, gaspol gila ya. Oh itu ada. Ini ada yang naik mobil nih, bisa turun. Itu naik.
terus dulu naik tuh. Oh, ada yang naik mobil. Ada yang naik mobil. Sampai bawah tuh. Ada yang naik mobil itu. Kecil itu. Jemaah punya. Penyemai punya different size juga loh. Lihat tuh. Kazakhstan. Almaty. Almaty. Almighty. Oh, lagi motong rumput. Gunungnya ketutupan tuh, salju-saljunya ketutupan semua. Padahal atas-atasnya salju semua, keren loh. Ini ada di atas kota ya. Jadi kota ini benar-benar perbukitan. Perbukitannya ada banyak. Terus, coba ketahuan kanan kiri. Perbukitannya ada banyak. Majnun. Udah bukitnya udah tinggi, udah lewat udah tinggi di atas sana. Zebre. Sampai. Really wanna know what's up. Aku pegangan. Oke, udah sampai. Oke. Yellow. Ini dikasih apa ini? Oh, tempat jewelry. Tempat nyimpan jewelry. Dikasih sama tour travelnya guys. Karena kita mau pulang ke Indonesia, jadi dikasih ini guys. Apa? Tempatnya nyimpan jewelry. Nah, ini gunung-gunung saljunya kelihatan banget ya guys, jelas banget dari kota. Ini local food Kazakhstan. Kita lagi mau cobain local food. Namanya restoran Sandik apa Sandio ini ya? Sandik. Thank you. Oh, sorry, you're videoing this. Sandik. Already inside. Seru sih ini, bakalan apa ya, pilihan makanan-makanan lokal Kazakhstan. Lucunya kalau di Uzbekistan sama di Kazakhstan itu kalau orang nyapa tuh biasanya manggilnya assalamualaikum dulu guys, gitu. Jadi misalnya ada pelayan restoran nyapa kita tuh assalamualaikum, lucu ya. Here's English here. Nah kalau di mana, di Uzbekistan, Samarkand, di Bukhara, Tashkent, di mana nih, Almaty itu, di Kazakhstan itu banyak restoran-restoran halal, enak. Jadi kita kemana-mana tuh enak, nyari makanan tuh gampang banget. Ini National Basket Bread. Mana keranjangnya? Ini yuk, ada samsak, ada cheese, ada, iya kan samosa kan ini, samsa. Ada cheese, ada macam-macam, ada roti goreng, ada apa lagi? Dah, ambil aja. Thank you very much. Iya, ini yang aku suka dari makanan Kazakhstan itu adalah samsanya. Enak. Bismillah. Isinya daging. Seperti biasa, makanan khas Kazakhstan itu adalah daging kuda. Jadi ini adalah salad dengan daging kuda. Daging kuda ya guys ini ya. Ini terong goreng dengan sweet chili sauce. Enak banget yang ini nih. Ciri khas ini. Terong goreng dengan sweet chili sauce. Jadi aku suka banget ciri khasnya Kazakhstan. Enak. Bismillah. Thank you so much. Dikasih keju. Sweet chili sauce. No, sir. Yes. What is this? Jadi kayak gorengan terong, tapi pakai cheese, pakai sweet chili sauce. Mantap. Ini seperti biasa makanan sini sumsum. Pengulangan semuanya menunya ya, sumsum. Nah ini sumsumnya di roti-roti. Cara makan Kazakhstan seperti ini. Jadi kemarin kita cari-cari menu yang sama ya, tradisional Kazakhstan. Bismillah. Tapi burung itu tadi dikasih apa?
tulang segitu ditelan. Telan langsung. Gila ya. Sum-sumnya gede. Enak. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa orang Kazakhstan makan daging kuda. Itu karena satu, orang kalau di sini tuh bukan melihara sapi tapi lebih ke memelihara kuda karena mereka nomadik, berpindah-pindah. Jadi kuda itu lebih bisa dibawa kemana-mana dibanding sapi dan lebih efisien dan bisa dipakai untuk transportasi, bisa dipakai untuk perang dan bisa dipakai untuk makanan. Nah, lebih praktis memelihara kuda dibanding sapi karena di padang yang lebih luas lebih cocok memelihara kuda. Jadi kuda bukan hanya sekedar teman tapi juga sebagai sumber kehidupan. Jadi di sini tuh sebagai kayak sapinya Indonesia. Jadi kayak makanan terhormat lah ya, makanan kuda di sini tuh karena budayanya nomadik alias berpindah-pindah. Kuda itu juga dianggap tinggi kalori dan protein dan cocok untuk di udara dingin karena dia mudah panas. Jadi untuk di udara dingin daging kuda bisa menghangatkan tubuh dan juga lemaknya dianggap lebih ringan daripada sapi. Terus mudah diawetkan sebagai makanan karena kan zaman dulu kan waktu mereka berpindah-pindah tuh nggak ada kulkas. Jadi daging kuda paling cocok untuk masyarakat Kazakhstan pada saat itu. Nih daging kuda juga nih. Daging kuda juga nih. Jauh lebih adem. Dan daging kuda juga nih. Kalau ini kambing. Ini pokoknya kita mau coba kuda. Ini jagung putih, white corn. Ini bersih. Jadi memang pas aku datang ke Kazakhstan tuh agak bingung kenapa kok di sini tuh yang disajikan tuh daging kuda kok jarang banget daging sapi walaupun ada daging kambing banyak juga. Jadi karena itu tadi di sini tempatnya dingin, jadi daging kuda tuh cukup bisa membuat badan kita panas, hangat begitu. Mungkin di Indonesia nggak cocok makan daging kuda karena badannya akan lebih hangat. Karena kita negara tropikal, cocoknya daging sapi, daging kambing. Kalau di Indonesia, makanan tradisional sini yang benar-benar ciri khasnya Kazakhstan. Eat this food with your arms, with 5 fingers. Yes, 5 fingers translated in Kazakh language, besh parmak. So a lot of people call it besh parmak. Yes, this is bal kurdak. This food is cooked in oil and with potatoes. It's only horse meat without fat. And it has a sour cream. These 3 ingredients connected to give very delicious taste like to honey. Honey translates in Kazakh language bal. So with this food called bal kurdak, sir. Bal kurdak. Ini kambing dengan livernya, dengan dagingnya, dengan ya seluruh kambing lah di dalam satu tumisan ini. Makanan khas Kazakhstan. Makanan khas sini Kazakhstan. Bismillah. Ini daging kuda ya guys. Where's my lamb ribs, sir? Lembut. What lamb ribs? Lembut. It's got the other It's side. marinated in kumuz, sir. Kumuz is horse meal. Ini kambingnya dua enak. No, it's a lamb. Bismillah. Oh, this is all food our tradition. Kambingnya juga enak. But it's very famous. Nah ini sekarang nyobain daging kuda yang berikutnya. Bismillah. Lembut banget. Oh udah. Empuk banget. Kalian boleh cobain milk tea-nya versi Kazakhstan tuh enak, ringan, wangi. Ini teh susu Kazakhstan. Ini enak guys. Oh you tried a bit. Nggak sempat artistik lah. Dia muter-muter doang. Iya. Kan dia nomad kan. Ini dessertnya adalah apel, bawahnya ada cheese-nya dan ice cream. Itu buah apel guys. Gila, kita penasaran ya. Ini 1,4 hektar tempat pijet spa doang nih. Jadi kita penasaran ya. Ini 1,4 hektar isinya spa doang. Aku pengen cek aja dalamnya seperti apa sih. Cerah sekali nih gunungnya.
Ini adalah hari terakhir aku mau pulang ke Jakarta, mampir ke Green Bazaar dulu. Pasar Ijo. Ini Green Bazaar. Gue sebelum pulang gue jalan-jalan mau lihat lihat market atau pasar lokalnya. Iya, local market. Pasar lokalnya Kazakhstan. Experience aja. Ini yang green pasar lokalnya. Jadi di sini kayak ada yang jual salami, jual daging, jual buah, jual macam-macam. Dan kayak gini nih guys, pasar lokal. Anda mau beli buah, beli daging, ini kayak kita ke pasar tradisionalnya Kazakhstan nih. Wih, bau kari enggak ya? Look at the bananas are big. Kan kalau di Jakarta nggak mungkin kan masih ruang ke pasar-pasar. Jadi kita gabut aja. Saya punya uang nggak? Kita gabut aja, pengen lihat sesuatu yang aslinya Kazakhstan. Di pasarnya Kazakhstan ya. Tapi bersih loh pasarnya loh guys. Dikasih kuaci goreng, kuaci. Bismillah. Kuaci. Kuaci. Enak banget. Very good. Thank you. Dikasih. Cobain. Itu beli. Cobain lagi. Ini macadamia. Ini apa nih? Ini macadamia nutnya enak banget. Gila, aku cobain macadamia nut, enak banget. Yang rasa yang di Kazakhstan ini enak. Ini macadamia nutnya enak banget nih. Langsung gitu ya. Oh. Ini 7.000 per bungkus katanya. Wah, ngerti harganya berapa? Anjir. Can try? Kita belanja. Di pasar. Ini fig nih, gua ngerti suruh cobain. Bismillah. Kayak manisan. Ini beli kuaci nih. Ini aku mau beli 2 kuaci goreng tadi. Kuaci. Very good. This is from Kazakhstan ya, lokalnya. Здоровье питание, very good. Nah, kita beli macadamia ini di rumah sama kuaci. Good? Are you good? I'm very good. My wife. Yes. She's like this. Same. Not kiss. Not. Здесь 5,000, 6,000, 5,000. 5, черт. 20. Здесь 6,000. Ya, berhubung lagi di Kazakhstan, pasar. Dan ini dingin ya guys ya, pasarnya enak ya. Dan ini adalah pengalaman, aku kan jarang ke pasar yang lokal, tradisional ya kan, kalau di Indonesia. Jadi kalau ke luar negeri pasti akan menyempatkan untuk ke traditional market atau local market. Yang ini kerja terus. Karena dokumen yang bukan nggak bisa dipercaya gitu aja. Oh, salami. Oh. Jadi kalian di market ini kalian bisa dapetin apa aja, ada kaviar, juga ada salami, ada buah-buahan, ada salmon, macam-macam lah, lengkap. Ini pasar green marketnya ya. Lagi dibangun sih tapi ini nggak kelihatan.
lunch terakhir sebelum pulang. Ini nama restorannya ya, kita lagi mau coba guys. Lokasinya sih bagus ya. Banyak restoran-restoran gitu. Sebagai penutup konten di Kazakhstan, aku mau ceritain bedanya pergi ke Kazakhstan sama Uzbekistan. Buat kalian yang pengen mencari suasana liburan, misalnya kayak tempat-tempat eksotis atau tempat-tempat yang kayak apa ya, yang historical, ada sejarah, terus ada apa ya, tempat-tempat yang bangunannya tuh kuno. Nah, kalian wajib ke Samarkand sama Bukhara. Kalau Tashkent sama Kazakhstan tuh benar-benar kayak kota besar aja. Jadi kalau kalian senang sejarah, kekunoan, atau senang melihat bangunan-bangunan kuno, larinya ke Samarkand dan Bukhara. Tapi kalau gue suruh pilih, gue akan pilih Samarkand dan Bukhara. Tapi tentunya kalian harus mendarat lewat Tashkent dulu. Oke? Ya. I don't know. This is good. Better than my wife. Yes, katanya. Yes. Really better. No. Minta itu, Mai. Dan kalau tadi aku sudah membandingkan antara bagaimana kondisi negaranya antara Uzbekistan dan Kazakhstan, sekarang aku akan membandingkan makanannya. Jujur aku lebih suka makanan lokalnya Uzbekistan karena aku belum terbiasa. Kalau di Kazakhstan ini makan daging kuda tiap hari kayak belum tega aja. Jadi kalau misalnya dibandingkan makanan Uzbekistan dan makanan Kazakhstan, I prefer, aku lebih suka makanan Uzbekistan. Dan hari terakhir ini aku tidak memesan local food ya, karena agak kurang tega tiap hari makan daging kuda. Tapi restoran Ogonek terakhir ini recommended, makanannya enak, slow cook lamb-nya enak, chick beef chick-nya juga enak, pipi sapi juga enak, terus burrata sticknya burrata saladnya juga enak, terus semuanya enak di restoran ini. Recommended banget guys, namanya Ogonek yang tadi aku udah syutingin nama dan tempatnya. Jadi kalau kalian ke Almaty, ini restoran recommended menurut grup kita di Aul. Nomor 1 yang kemarin kita makan susu kuda, susu onta tuh nomor 2 ini. Ratingnya 0 sampai 10 gue kasih 15 di sini. Enak. Semua makanannya enak banget di sini. Nomor 1 Aul. Jadi kalau kalian ke Almaty, 2 restoran itu kita rekomendasikan dalam liburan ini. Oke? Bye. Ini lemosinnya lucu banget sih ini ya. Lemosin aneh. Ini semprotin jalan supaya bersih. Semprotin supaya basah, langsung bersih jalannya. Hah? Baik guys, ini informasi terakhir sebelum aku ke airport ya. Kalau buat kalian yang pengen ke Almaty, yang seneng shopping, agak kurang menyenangkan. Kenapa? Karena kalau kalian suka merek A gitu, itu ada di jalan B gitu. Dan kemudian kalau kalian suka merek C, ada di jalan F. Kalian suka merek F, ada di jalan Z. Jadi setiap toko-toko yang kalian suka itu menyebar ke berbagai jalan atau berbagai alamat, tidak terkumpul pada satu zonasi. Jadi buat kalian yang hobi shopping agak ribet untuk shopping di sini. Tapi kotanya bagus banget, banyak tamannya dan kotanya bersih, menyenangkan, aman. Gitu aja report dari aku, dan aku akan langsung habis ini ke airport. Bye, see you di Jakarta.